Ini nggak kamu sumpah? Kalian sumpah semua. Kalian pakai buzzer nggak untuk menyerang Doki? Ayo, berani nggak? Berani nggak? Gitu ya. Kita sumpah sama-sama. Karena biar Allah, hukum Allah yang berjalan. Ya, jadi kalau misalnya kalian yang berbohong, ya kalian harus terima resikonya. Itu juga dengan Doktif. Kalau Doktif berbohong, Doktif dibayar sama mereka semua. Doktif ini sewa buzzer, terus seperti dugaan kalian semua memanipulasi hasil lab. Naudzubillah min dzalik. Ya, sampai Doktif memanipulasi hasil lab, udah selesai sudah. Tapi kalau enggak, kita tunggu apa hukumannya Allah buat kalian. Kalau Doktif mah nggak takut, ngomongnya apa adanya. Kenapa orang bener? Terus sekarang bukan ngomongin orang, ini namanya mengklarifikasi. Ya bukan ngomongin, ini fakta, bukan ngomongin. Doktif tuh difitnah habis-habisan. Kalau kalian difitnah, jadi gini, kalau kalian difitnah, kalian diem aja gimana? Gak mau Doktif. Soalnya sudah keterlaluan, selama ini Doktif diem. Itu dibilang anak buah dari Gilang. Sudah dari dulu Doktif dibilang begitu. Doktif diem, sekarang tidak bisa. Doktif gak mau lagi. Karena semakin menjadi omongannya mereka. Kalau kalian mau difitnah diem aja silakan, itu kalian, tapi bukan Doktif gitu. Ya, apalagi tanah suci lebih enak, hukumannya lebih cepat. Lebih cepat. Jadi Allah mintanya di sini lebih cepat aja deh, percepat aja ya Allah. Kalau memang Doktif yang salah dihukum, dilaknat, silakan laknat Doktif. Kalau memang apa yang mereka tuduhkan benar. Tapi kalau tidak, berikan hukuman yang setimpal, keadilan yang seadil-adilnya. Jadi biar masyarakat pada tahu, sudah dibohongin sekian lama, kalian itu nanti bisa melihat sendiri seperti apa kebohongan dan kejahatan dari mereka semua. Biar Allah buka sebuka-bukanya. Itu guys. Tapi gak mau kasih duit. Mau. Lebih baik buat ngambiarin produk. Lebih baik buat ngasih diskon ke kalian daripada ngasih ke Mbak Lela. Gak mau. Enggak kan? Apalagi miliaran. Ogah. Ini orang Doktif gak salah, ngapain? Doktif gak pernah manipulasi data. Doktif ngomong apa adanya. Ngapain? Gak ada urusan. Makanya nanti kalau yang persekusi, kan kemarin kan Doktif bilang, ya Allah, seandainya Doktif salah dilaknat gak bisa pulang ke Indonesia. Kita lihat nanti Doktif datang gak ke sidang. Kalau Doktif datang ke sidang itu salah satu bukti bahwa Doktif tuh gak ngerti sama sekali. Doktif itu bukan kaki tangan. Doktif itu ketemu Gilang itu pada saat Doktif BAP di Polda itu kali pertama. Nanti ya Doktif bakalan share chat dari Sandi Purnamasari itu kalau nggak salah di bulan Oktober melalui IG. Jadi Sandi itu ternyata guys menghubungi Doktif di IG. Dia meminta untuk produknya dia MS Glow yang retinol itu direview, tapi Doktif nggak buka sama sekali. Doktif nggak baca, gitu, nggak baca. Jadi pada saat Doktif nggak baca, tiba-tiba di bulan apa gitu Doktif lihat itu, kalau nggak salah di bulan Desember apa. Bulan Desember itu Doktif buka IG. Doktif kan nggak pernah buka IG karena jarang banget, karena kan banyak banget. Buka IG ternyata kok ada pesan dari Sandi Purnamasari centang biru, gitu. Di situ dia nanya, Dok boleh nggak di review produk Elixir? Nanti Doktif kasih tahu deh, screenshotnya nanti Doktif kasih. Itu mau bukti apa lagi gitu loh kalian tuh, Sheila Sofia, Reza Gladys, Rahmaina kok masih aja gitu punya halusinasi ngarang-ngarang cerita playing victimnya nggak berhenti-berhenti. Terus ya ke Mekah yuk, sumpah di depan Ka'bah berani nggak? Ayo sama kayak Doktif berani, enak banget, cepet balasannya. Itu berani nggak? Tuh ya, kok bisa gitu loh dibilangin. Terus kalian tuh ya si Sheila ya, kamu pikir Doktif tuh nggak bisa gitu ya bayar lab? Reza Gladys suaminya Mufid, kamu pernah kan ke rumahnya Doktif 3 kali Reza Gladys? Tahu kan rumah Doktif kayak apa? Ya, tahu kan rumah Doktif? Terus rumah Doktif di tengah golf ya. Itu rumah Doktif sendiri sayang, pakai duit Doktif beli sendiri. Kan Doktif skincare udah 17 tahun ya. Terus kamu pikir Doktif nggak sanggup nguji lab? Gitu ya? Bener, gak sanggup, berarti nguji lab. Harus dibayar orang untuk nguji lab. Ya, kan sudah Doktif bilang, kenapa Doktif rela ngorbanin ratusan juta buat nguji lab. Udah jengah ngelihat masyarakat ini dikibulin terus menerus. Sama mafia skincare, sama gerombolan-gerombolan seperti mereka ini. Udah capek Doktif ngelihatnya, kasihan kalian cuma dimanfaatin doang. Ya, dengan cara teknik marketing TikTok yang seperti itu.
Itu Doti paling nggak suka. Misal apa, dengan cara yang dibohongin, yang dibilang ambiar sekian ini jual rugi, nggak mungkin guys. Kecuali dokter jual sunscreen 25.000 itu demi Allah itu rugi. Ya iyalah, orang modal aja di atas itu kan gitu, nggak mungkin. Tapi kan dokter nggak jualan nggak 1.000 pieces, 5.000 pieces, enggak, paling cuma 10 gitu. Everything good? Good, thank you. Need anything? Thank you so much. Tuh, kan nggak kayak gitu ya kan, paling cuma 10 biji, 25 biji, tapi di total-total sih emang ratusan sih. Tapi paling enggak kemarin itu dokter bisa kasih ke kalian itu 500 apa kalau nggak salah, total-total ya. Nah, lebih baik daripada dokter bayar iklan, atau dokter pakai fake buyer, atau dokter beli fake viewer, mending duitnya buat ke situ, buat ngasih bagi-bagi. Nah, itu prinsipnya dokter ya. Berarti nggak tahu kalau prinsipnya penjual yang lain. Ya, mereka karakternya seperti apa dokter nggak tahu. Tapi kalau dokter nggak mau. Saus mami. Tuh, hai. Terus akhirnya kalau dokter jengah, kok aneh ya, penontonnya ribuan, ya kan? Omsetnya tuh gede banget. Oh berarti produknya bagus nih, pasti bagus nih. Nah kan dokter berpikirnya ke situ. Dokter nggak berpikiran jelek. Ternyata penasaran, dokter mau cek lab, uji lab. Kaget. Ternyata ya Allah, ternyata selama ini masyarakat itu dijanjikan sesuatu yang nggak sesuai. Terus dokter harus diem aja. Udah tahu ada kebatilan di situ. Di situ jelas ada kebatilan, ada kebohongan. Dokter menghubungi ownernya, ternyata nggak diperduliin. Ya udah deh, ngomong aja di media. Emang faktanya begitu hasil labnya. Kalau dokter memanipulasi data, nggak mungkin ada yang mereka itu dokter Angel nangis-nangis minta maaf dan mengakui bahwa ternyata dia ditipu juga sama pabriknya. Yang lain-lain perbaikan, yang dari brand lain minta maaf, yang dari Bella Sophie pun begitu. Tapi kok yang dari gerombolan mereka ini kok beda ya? Gitu. Cuman minta maaf tapi habis itu di take down. Padahal mereka ngakuin, apalagi si Arif Afanda mengakui kan kamu. Emang produk kita emang overclaim. Kan bilang gitu kamu. Lo udah rugi berapa masyarakat? Gitu. Udah dirugikan berapa? Guys, triliunan. Dotif totalin itu semua, triliunan uang kalian kesedot sama mereka. Tapi sekarang hukumannya apa? Nothing. Mereka masih bisa petentang. Makanya tadi dokter berdoa di depan Ka'bah. Gitu, ya Allah, seandainya mereka memang harus mendapatkan hukuman, berikan hukuman mereka yang setimpal, seadil-adilnya. Gitu. Bagaimana dengan uang masyarakat yang sudah mereka gunakan untuk berfoya-foya, sementara yang mereka janjikan tidak sesuai. Itu namanya memberikan janji zong, palsu, dosa. Gitu. Jadi dokter bilang, nggak mungkin seorang dokter ya dia menjual produk harga 70.000 jadi 500.000 kalau ambiar. Itu udah nggak make sense guys. Itu sudah menyalahi etika kedokteran. Boleh kok dokter jualan, nggak ada masalah, tapi ada etikanya. Gitu. Oke. Ya, jadi dokter kan bilang 4 juta ya kemarin itu, tapi ternyata kan nggak sampai ya guys ya, nggak nyampe. Jadi ya udah, akhirnya dokter sama staff dokter aja, gitu. Amin, buat yang ngedoain dokter, kalian juga Allah bersama kalian juga jangan mudah tergiring opini, karena mereka sekarang luar biasa. Ya, jadi supaya menggiring opininya itu macam-macam sampai dokter tuh bacanya sampai, ih bisa ya, mereka bisa mengarang cerita itu dosa banget loh, bisa gitu loh. Tapi ya udahlah, makanya dokter akhirnya tadi doa aja. Ya Allah cepatkan. Kalau misalnya memang harus dihukum, hukum aja segera deh gitu. Udah biar masyarakat tahu. Mumpung di sini, makanya kalau dokter sumpah itu bukan sumpah yang gimana. Biar kalian itu terbuka. Kasihan. Dijadikan apa ya guys ya. Kalian itu dijadikan sapi perah. Bukan sapi perah sih, orang kalian juga mau diperah sih ya. Apa sih namanya? Cuma dokter nggak heran ya. Dokter nggak heran kalau kalian dibohongin, percaya. Karena mereka menggunakan profesi dokter. Ya, DRL sama si DRZ ini mereka menggunakan profesi mereka dokter untuk apa namanya, menyedot uang kalian. Kalau yang satunya lagi si siapa ini, si SS ini ya memang dengan caranya dia, marketingnya dia gitu. Padahal ya sebenarnya ya begitulah guys, kalian tahu lah.
Berarti pakai apa travelnya? Yang jelas nggak pakai SS travel ya sayang. Jadi kalau misalnya kalau pakai travel, kalian pakai travelnya yang berizin PPIU yang jelas. Ya, yang pertama. Yang kedua, bukan travel yang memberangkatkan penista agama. Ya. Jadi, Doti pakai travel dari Denatur. Denatur itu temennya Doktif yang kemarin. Doktif juga berangkat haji juga sama beliau juga. Travelnya beliau juga. Tuh. Ini Doktif hari ini insya Allah udah selesai. Doktif udah selesai sayang. Udah selesai, nanti tinggal tawaf wada. Jadi tadi sudah ibadah tadi malam. Udah selesai, kita tawaf lagi tadi. Jadi kalau di sini guys, di sini di Masjidil Haram tuh nggak ada yang namanya tahiyatul masjid. Kita nggak ada tahiyatul masjid. Satu-satunya masjid yang nggak pakai tahiyatul masjid ada di Masjidil Haram. Kenapa? Karena kalau kita mau sholat kita bisa tawaf, gitu. Jadi setiap kita sholat kita tawaf dulu guys. Mumpung di sini, gitu. Jadi kalau ini Doktif bisa masuk bisa tawaf, masuk tawaf gitu. Terus nanti tawaf wada, namanya tawaf perpisahan. Kenapa? Karena Doktif harus menghadiri sidang dari Sahrul. Sebenarnya guys, Doktif itu pulang itu masih 2 hari lagi. Doktif itu pulang 2 hari lagi. Enggak ya? Ulangnya tanggal 20 guys. Jadi sebenarnya Doktif itu nyampe Indonesia tanggal 20. Gitu. Nah, ternyata guys, si Sahrul kan Doktif kan sudah siap Zoom tuh. Udah siap Zoom. Ya kan? Sudah siap Zoom, ternyata sama dia sama si Sahrul sama lawyernya ditolak. Gak boleh Zoom, harusnya datang. Padahal Doktif itu harusnya pulang nyampe Indonesia tanggal 20. Gitu. Ya udah kalau gitu Doktif majuin kepulangannya Doktif hanya untuk melawan si Sahrul ini, bayangin deh. Ya, Doktif pulang, Doktif berjihad, ya Allah. Seandainya si Sahrul ini lepas dari pasal penistaan agama, kali ini dia gak boleh lepas. Gitu. Tuh, jadi udah akhirnya Doktif terpaksa harus tawaf wada hari ini. Doktif tawaf wada hari ini. Doktif tawaf wada, terus habis gitu Doktif langsung ke Jeddah. Dari Jeddah nanti Doktif ke Maskat. Habis gitu Doktif langsung ke Jakarta. Habis dari Jakarta nanti Doktif sidang tanggal 15 di Malang. Doktif nggak tahu alamatnya. Nanti mungkin Doktif akan tanya ke kejaksaannya. Doktif alamatnya di Malang di mana, gitu ya. Karena Doktif juga nggak tahu. Apalagi nanti dibilang tahu apa? Kalau misalnya Doktif kenal sama Gilang udah lama, otomatis Doktif tahu dong rumahnya. Doktif nggak tahu rumahnya di mana guys, gitu. Jadi Doktif ini ketemu sama Mas Gilang itu pertama di tempat BAP itu di bulan September, Oktober, November kalau nggak salah ya, November. Kan Doktif kan baru muncul di TikTok itu 5 September ya. 5 September. Habis gitu Doktif itu si Sahrul itu mulai nyenggol Doktif tuh. Sampai dia menyebutkan Dok Sulatif lah dibayar 2 miliar oleh MS Glow lah itu. Doktif sakit hati tuh. Akhirnya Doktif sumpah Al-Qur'an. Kepanjen ya. Bener. Ntar deh pakai kan ada mobil di situ, ntar mau sewa mobil apa gimana gitu. Itu guys. Nah, habis gitu sakit hati itu Doktif sumpah Al-Qur'an di situ tuh, dari si Sahrul itu. Ternyata alhamdulillah guys, Allahu Akbar. Sahrul saat ini masuk. Pokoknya guys, kalau yang namanya itu sumpah Al-Qur'an atau sumpah di depan Ka'bah, insya Allah cepet banget. Makanya Doktif gak takut. Makanya Sela Rahma Ima, Reza Gladys, ayo dong sini sumpah di depan Ka'bah. Kamu gak pernah pakai buzzer. Kamu gak pernah pakai bayar fake viewer. Fake viewer tuh orang yang nonton pura-pura guys. Jadi supaya nyedot traffic kalian. Gitu. Itu yang melakukan siapa? Agensinya biasanya. Jadi supaya menarik. Jadi buat kalian yang jualan terus kenapa kok yang nonton gak ada? Ya karena kelakuan mereka itu. Jadi disedot semua ke mereka bayar guys. Gitu. Akhirnya seperti kalian itu akhirnya gak kedapatan nonton. Gitu. Itu Doktif gak mau kayak begitu, cara-cara kayak begitu Doktif gak mau. Kalau mau jualan itu organik. Gak usah nyedot penonton. Akhirnya yang lainnya gak kebagian. Yang jualannya bener gak kebagian. Maksudnya Doktif tuh gitu, cuman gitu-gitu aja. Jangan gak usah beli pakai fake viewer lah, fake buyer lah. Untuk biar terkesan kayak wah produknya laku. Produknya padahal kagak ada yang beli, habis gitu hilang. Kan kasihan masyarakat dikibulin. Betul.
Amin, amin. Sriani bisa umroh. Pokoknya semuanya followernya dokter semuanya bisa umroh. Bisa ibadah, bisa berdoa sendiri di depan Ka'bah, bisa ngaji, bisa ketemu sama Rasulullah di Madinah, bisa nyapa-nyapa Rasulullah. Ih seneng deh guys. Ngangenin pokoknya. Madinah tuh ngangenin. Nggak mungkin disebutin satu-satu sayang. Ya pokoknya semuanya amin. Keluarga besar semuanya bisa berangkat. Bahkan kalau yang ada kelebihan dana, kasih rezeki sama Allah bisa memberangkatkan orang lain juga. Bisa memberangkatkan marbot masjid. Gitu. Kan? Tapi guys cari duitnya yang berkah ya. Itu jangan dari jualan produk yang overclaim, jangan dari ngibulin orang ya. Tuh. Dokter lah di depan Ka'bah tadi sebenarnya bisa guys, cuman dokter kan kejar-kejaran, jadi tawaf aja hampir 1 jam. Jadi dokter tawaf aja. Tadi dokter tuh berat ke dalam situ nyampe sana tuh jam 3 kurang seperempat. Selesai tawaf jam setengah 4. Itu dokter belum sholat malam, boro-boro mau live, nggak bisa lah, dokter mau sholat malam lah, ya kan guys? Kalau live gitu nggak, kalau live nomor kesekian buat dokter, yang penting ibadah dulu, gitu. Nah ibadahnya udah selesai, ini kan lagi makan. Mungkin nanti ya, kan tinggal deket nih guys, tuh tinggal deket. Jadi nanti paling dokter jalan aja ya. Kan kelihatan nggak sih tuh? Itu loh guys, tinggal jalan itu gate-nya 79, itu gate masuk. Jadi kalian langsung. Jadi dokter mungkin nanti habis ini dokter langsung ke sana, atau kalau enggak dokter mau beli sesuatu dulu. Nanti kan tawaf wada. Setelah selesai tawaf wada ya. Setelah selesai tawaf wada, dokter nanti bakalan live, tapi dokternya nggak ada ya. Soalnya dokter kalau di situ dokter nggak mau kelihatan ibadah, apalagi jangan ya guys. Kalian jangan bikin video yang atau merekam video yang kalian lagi berdoa terus di videoin itu jangan ya. Kalau kita lagi ibadah, biar itu ibadah kita sama Allah, jangan ada yang tahu. Masa di videoin lagi berdoa terus di videoin gitu, jangan ya. Jangan. Dah itu zaman sekarang aja yang kayak begitu-begitu. Nggak usah. Cukup Allah yang tahu kita lagi berdoa apa. Allah itu insya Allah doanya makbul kok. Tapi kalau kalian seolah-olah berdoa habis itu difoto, di videoin gitu, udah nggak usah. Jangan. Ya daripada nanti merusak nilai ibadah kita sendiri. Tapi nanti dokter bakalan live yang nunjukin Ka'bahnya. Kalian doa sendiri di situ. Ya, dan doa sendiri. Tuh. Nanti dokter sini ya. Nanti pokoknya kalau nanti ini ya. Live-nya selesai, berarti sebentar dulu mau ke Zamzam Tower sebentar. Terus habis itu nanti dokter live di situ selesai tawaf wada dokter bisa pas duha insyaallah. 8:99 guys. Dokter tawaf wada jam 9, mungkin jam 10 selesai, nanti dokter live insyaallah. Boleh. Dokter pulang hari ini sayang. Terpaksa, padahal sebenarnya masih ada 2 hari lagi dokter di sini terpaksa. Nah, iya di sini bedanya 4 jam, di sini jam 6 pagi, di sana jam 10. Berarti kalau di sini jam 10, di sana jam 2 kan? 11, 12, 1, 2. Ya jam 2. Yang lain pulang juga enggak, yang lain masih di sini, dokter pulang sendirian. Dokter pulang sendirian guys, gara-gara untuk sidangnya si Sarul ini. Cuman buat Sarul dokter bela-belain. Soalnya nanti bilangnya dokter takut kan digorengnya gitu kan. Dokter tuh takut apalagi. Oh iya. Itu mau ngomong ya di sini ya. Udah siap record belum guys? Record ya sebentar ya, record dulu ya. Buat Teh Fitri Salhuteru. Teh Fitri, ada satu hal yang benar-benar membuat Doktif itu nggak habis pikir. Ya. Kenapa kok kayaknya nih ya, Teh Fitri kok nimbrung mulu sama urusannya Doktif. Dari yang dulu Doktif dibilang mau ketemu sama ketua PP Banten. Teh Fitri, Doktif gak kenal sama ketua PP Banten. Tapi Doktif pernah diangkat menjadi bendahara PP Pusat. Itu sudah lama banget, sekitar 8 tahunan yang lalu. Dan Doktif mengundurkan diri oleh Teh Marini Sardi pada saat itu. Ya, jadi Doktif nggak tahu apa niatnya seperti itu. Insya Allah bukan niat untuk mengintimidasi Doktif ya, karena Doktif nggak takut. Ya, PP semua masyarakat Indonesia itu temennya Doktif. PP pun juga temennya Doktif. Ya, jadi jangan ada intimidasi. Oke?
Gitu ya Teh Fitri ya. Yang kedua, dokter bingung Teh. Teh Fitri ini kan marah pada saat anaknya Teh Fitri dibully sama si Teh Nikita Mirzani. Betul ya, marah kan padahal anaknya udah gede. Gitu, anaknya udah gede terus dibully nih sama Teh Nikita Mirzani kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah beritanya seperti itu. Dibully, akhirnya Teh Fitri Sautero tersinggung, marah. Nah, yang ingin dokter tanyakan, ini anak yang dijaninnya di Teh Sandi Purnamasari. Itu dibully loh sama si Sahrul. Kok kenapa Teteh Bella sekarang posisinya? Ya kan? Anaknya sendiri tersinggung. Tapi kalau anak orang dibully, yang dijanin dibilang cacat, nggak kenapa-napa. Apakah itu adil Teh Fitri? Gitu. Ya itu pertanyaannya dokter. Terus yang jelas-jelas produknya overclaim, diakui overclaim. Itu pun Anda bela. Kenapa Teh Fitri? Sampai Anda ingin bertemu dengan dokter melalui Dr. Eccles. Ada apa? Dokter nggak mau ketemu sama Teh Fitri. Jadi jangan sampai nanti datang di Malang pengadilan, ya. Dokter nggak mau ketemu sama Teh Fitri. Bukannya dokter sombong atau dokter nggak mau dideketin sama Sahrul. Jangan sampai nanti salaman sama Sahrul bukan mahram. Ya, dokter nggak mau salaman sama Sahrul. Dan dokter juga maaf, dokter nggak mau untuk menjalin komunikasi dengan Teh Fitri. Ya, nggak mau karena nanti beritanya akan diputar-putar sama seperti yang Dokter Oki dipeluk sama si Sahrul. Ya kan, terus beritanya seperti apa? Oh, Dokter Oki akhirnya ini bermusuhan dengan Nikita, tidak lagi dengan Nikita, bersekutu dengan kita, dan beritanya begitu-begitu dah. Gak mau, terima kasih ya, dokter independen.